percaya di diri kamu, jadi kamu tuh hidupnya nggak pernah sukses. Ya udahlah, kalau kamu emang udah nggak mau, aku pergi aja. Put, tunggu dulu. Barusan kamu bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu. Kalau seperti ini aku kan tidak bisa membantu dia. Sedangkan Romi sudah dianggap lebih dari seorang teman, lebih dari sahabat. Dia yang bersama aku dari aku 0 sampai sekarang. Tapi nasib mengatakan apa? Kita beda pendapatan dan kita juga beda pengalaman. Sedangkan dia sekolah tamatan SD. Dan aku juga tidak bisa membantu dia. Dia sedang kesusahan hari ini. Dan dia juga butuh uang. Adi? Iya Pak. Kenapa kamu masih belum berangkat? Mohon maaf Pak, saya mendapat kabar dari teman saya kalau istrinya masuk ke rumah sakit Pak. Terus masalahnya dengan kamu itu apa? Dia mau meminjam uang Pak terhadap saya, tapi saya tidak memiliki uang Pak. Dan uang yang dia butuhkan itu lumayan besar Pak. Memangnya teman kamu itu butuh uang sangat besar untuk apa? Untuk biaya istrinya Pak. Istrinya sedang masuk rumah sakit dan dia juga dalam keadaan memburuk Pak. Kamu itu jadi orang jangan terlalu baik. Kadang teman itu bisa menikam kamu. Ya udah kalau kayak gitu, kamu fokus ke kerja kamu. Kamu sekarang balik ke kantor. Memang posisi teman kamu sekarang ada di mana? Lagi kerja Pak. Di mana? Di jalanan. Dia jadi seorang penyapu jalanan. Ya udah sekarang kamu gak usah mikirin teman kamu. Kamu balik ke kantor sekarang juga. Selesain kerjaan kamu dengan baik. Tapi Pak, dia sudah dianggap oleh saya sebagai saudara sendiri Pak. Terus mau kamu apa? Niat saya pengen membantu Pak, tapi saya tidak mempunyai uang. Jual aja ginjal kamu biar dapat uang. Katanya teman kamu, saudara kamu. Jangan Pak, kalau saya boleh minjam, gak apa-apa ya Pak. Minjem apa? Minjam uang Pak, nanti Enggak. potong gaji. Enggak, jual aja ginjal kamu aja. Katanya mau bantu. Kamu orang baik kan? Sana, jual ginjal kamu. Enggak Pak. Ya udah sana, berangkat kerja, fokus kerja. Kalau nggak punya uang, kalau ingin membantu, jual aja ginjal kamu. Jangan Pak. Saya harus fokus dengan kerjaan saya Pak, dan saya harus profesional. Permisi Pak. Ya. Adi. Pengen bantu tapi nggak punya uang. Ada-ada aja. Tapi kasihan juga sih kalau nggak dibantu. Capek banget, tapi aku harus tetap semangat karena istriku sedang lagi sakit. Aku harus memperjuangkan bagaimana caranya supaya istriku itu bisa sembuh. Tapi aku mau dapat uang dari mana ya, uang sebesar itu? Uang 13.500.000 itu bukan uang yang sangat sedikit, itu uang sangat banyak. Sedangkan gajiku tiap bulannya hanya 900. Itu semua hanya cukup untuk aku makan. Tapi aku harus terus semangat karena istriku adalah belahan jiwaku. Di sana masih kotor tuh.
lama banget sih Putri. Padahal ya bentar lagi tuh aku tuh ada urusan penting. Kalau bukan karena sahabat aku sendiri, aku tuh udah jalan nih sama kekasih aku. Tapi ini karena urusan sahabat, jadi aku nomor 2 kan yang namanya pacar. Karena ya yang namanya sahabat itu jauh lebih penting daripada pacar. Kalau kita kesusahan kan masih belum tentu pasangan kita tuh selalu ada buat kita. Kamu ngomong sama siapa sih? Ya aku ngomong sama diri aku sendiri lah Put. Ya Put, kamu tuh gimana sih? Lebih baik ya Put, keluarga kamu tuh nggak ngasih tahu tentang tunangan kamu. Dan juga kamu tuh masih belum tahu tentang tunangan kamu. Lebih baik kita tuh cari aja. Aku temenin nih, aku udah hari ini free banget untuk nemenin kamu untuk cari tunangan kamu. Itu dia sih, Vin. Nah, Aku juga bingung deh. Ini aku yang disuruh tunangan tapi aku nggak dikasih tahu siapa orangnya. Nanti kalau orangnya salah gimana? Kamu tahu kan, zaman sekarang kayak apa? Put, tapi meskipun kamu nggak tahu tunangan kamu tuh nanti ganteng, itu masih lumayan. Ini yang aku pikirin loh ya, nanti gimana kalau tunangan kamu itu kakek-kakek, udah ompong, nggak punya gigi, rambutnya juga udah putih. Enggak. Ih, kamu jangan nakut-nakutin aku kayak gitu dong. Ya kali tunangan aku kakek-kakek ompong. Ih, bener aja. Kamu kalau ngomong itu ya, dipikir dulu. Ucapan adalah doa. Jangan gitu kayak ngomongnya. Itu yang baik-baik. Ya tapi Put, aku tuh kan takut aja, siapa tahu ya kan. Tapi kebanyakan ya Put, kalau udah tua itu lumayan sih hartanya. Udah aku bilang kalau ngomong itu dipikir dulu. Tua-tua enggak, aku nggak mau sama orang tua. Nah kan, itu yang aku takutin. Lebih baik ya kamu tuh harus cari tahu sendiri gimana tunangan kamu, juga gimana wajah tunangan kamu, kehidupannya itu juga gimana. Selin nih orang ngomong asal nyeplos. Pokoknya ya aku nggak mau lagi dengar kamu ngomong kayak gini. Emang bener-bener ya. Ini nih, aku juga bingung. Kok bisa-bisanya sih keluarga kamu itu mau ditunangan sama orang yang nggak tahu. Padahal kamu tuh sendiri tuh nggak pernah kenal. Aku tuh itu yang bikin aku tuh jadi bingung. Aku selama ini udah tanya sih sama keluarga aku udah maksa. Aku pengen tahu dulu siapa calon tunangan aku. Tapi kenapa nggak ada satupun yang ngasih tahu aku ya? Kita cari informasi sendiri deh. Mau nggak mau? Ya iyalah Put, udahlah. Hari ini aku tuh free banget buat kamu. Pokoknya aku bakalan temenin kamu untuk cari tunangan kamu. Karena aku nggak mau ya sahabat aku nanti nikah sama orang yang udah tua, udah giginya nggak ada, udah ompong. Vina! Udah deh Put, nanti kamu minta aku staples ya? Tadi udah aku bilangin jangan ngomong kayak gitu lagi. Udah berangkat. jangan ngambek. Aduh, ayo berangkat. Gak mau juga kan kalau punya jodoh kakek-kakek tua. Ya aku juga nggak mau. Vin! Iya, yuk. Kemana dulu nih kita? Tapi kalau menurut feeling aku, kita itu harus cari ke arah kota. Ke tempat kerjanya. Maafin Bapak, Bu. Sampai hari ini Bapak masih belum dapat uangnya, Bu. Tapi Bapak yakin, Bu, dalam waktu cepat ini Bapak bakalan mendapatkan uang 13.500.000 itu. Doain Bapak ya, Bu. Bapak bakalan mencari dana untuk pengobatan Ibu dalam waktu singkat ini, Bu. Aduh. Pak, nggak apa-apa, Pak? Perut saya sakit, Mas. Sakit, Mas? Iya. Aduh, Mas itu telat makan mungkin, Mas. Itu bahaya, Mas. Nanti kalau telat makan, itu bisa jadi emah. Kalau sudah emah, nantinya bakalan liver, Mas.
bisa bantuin saya nggak, Mas? Bisa mas, tapi bantuin apa ya mas? Tolong belikan saya roti, Mas. Mungkin benar apa kata Mas, mungkin saya telat makan. Mas saya kambuh mungkin. Boleh mas, tapi saya mohon maaf ya mas, saya masih belum pegang uang mas. Saya ada kok, Mas. Sebentar, saya ada, Mas. Ini, Mas. Tolong belikan saya roti ya, Mas. Mas tunggu sini ya. Iya. Tapi ke pinggiran mas, takutnya ada mobil mas. Kaki mas takutnya kelindes. Iya ya, Mas. Ayo saya bantu mas. Oh makanya mas, jangan sampai telat makan lagi mas. Saya kalau terus-terusan seperti itu, nanti akibatnya bisa fatal mas. Udah mas tunggu sini ya. Iya, Mas. Saya mau beli nasi apa roti ya tadi ya? Roti aja, Mas. Oh iya mas, tunggu ya mas ya. Iya, Sebentar, Mas. 1 jam. Lama banget sih, Mas. 5 menit mas. Boleh deh. Tunggu sini mas ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata masih ada ya orang baik yang mau bantuin aku yang lagi kesusahan seperti ini. Sakit bener nih perut aku. Mungkin karena gara-gara aku nggak sarapan nih, aku kambuh. Jangan-jangan asam lambungku juga naik. Bisa bahaya kalau asam lambungku juga naik. Makan apa aja nanti bisa dimuntahin deh. Bisa-bisanya nanti diinfus. Aku nggak mau. Sehari penuh ada di kamar diinfus. Lain kali aku harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai telat makan. Tapi sepertinya tokonya udah dekat deh. Aku harus cepet-cepet untuk mendapatkan roti itu. Karena kalau sampai terlambat, akibatnya bisa fatal. Tapi ngomong-ngomong capek juga ya. Udahlah, kasihan juga kan. Nah, ini nih. Pasti banyak rotinya nih. Pak, rotinya berapa satu, Pak? 2.500 deh. 2.500. Beli 3 aja deh. Beli 3, Pak. Ini, Pak. 3 ya, Pak. Ya. Sama air gelas 1, Pak. Air gelas ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Semoga mas-mas itu nggak apa-apa ya. Makasih ya, Pak. Ya, kembaliannya deh, kembaliannya deh. Oh, masih ada kembaliannya, Pak. Oh iya. Makasih, Pak ya. Assalamualaikum. Aku harus lari lagi nih. Walaupun aku capek. Tapi demi dia aku harus lari nih. Kasihan nih. Mas, alhamdulillah, ternyata masih nggak apa-apa. Ini mas, rotinya dimakan dulu. Makasih ya, Mas. Ini Maaf airnya. udah ngerepotin Mas ya. Nggak apa-apa mas. Saya itu sudah sering kelihatan orang yang seperti ini mas. Sudah Dan tak taruh di dalam kresek aja dulu, Mas. Nanti kotor kalau ditaruh di bawah, Mas. Makan semua mas, biar cepet sembuh itu perutnya mas. Lain kali mas, kalau mau keluar itu makan dulu mas. Soalnya bahaya mas, apalagi urusan sama lambung. Lupa saya, Mas. Tadi saya buru-buru keluar jadi lupa sarapan. Saya permisi makan dulu ya, Mas. Enggak, sadayana. Mas orang mana? Sebenarnya orang Sunda sih mas. Sunda? Saya bisa bahasa Sunda. Oh bisa bahasa Sunda. Kumaha dah mang? Baik. Baik. Ayah wae. Aduh, Ente nyaho? sakit, Mas. Biasa baru diisi makanan. Minum dulu mas. Iya, Mas. Sedotannya mana, Mas? Lupa mas, pipanya belum aku ambil mas.
sudah mendingan, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Iya Mas. Mas makan aja. Oh enggak Mas, biar Mas cepet sembuh Mas. Gak apa-apa, saya satu ini udah cukup kok. Jangan Mas, Mas kan orangnya besar. Jadi yang jelas Mas itu makannya banyak Mas. Orang besar belum tentu makannya banyak. Siapa tahu lagi diet. Kalau orang diet kan sedikit makannya. Saya nyontok kepada badan saya sendiri Mas. Saya kalau makan hampir 2 piring Mas. Tapi sekarang udah setengah piring Mas. Kenapa, Mas? Buat nabung Mas. Uang saya Mas. Karena istri saya lagi sakit Mas. Istri Mas lagi sakit? Sakit Mas. Sakit apa, Mas? Usus buntu Mas. Dokter menyarankan untuk operasi Mas. Sabar ya, Mas. Memang tabungannya sudah berapa sekarang? Alhamdulillah masih 2 juta Mas. 2 juta. Biaya operasi biasanya kan 10 sampai 15 juta, Mas. Biasanya sih. Saya kemarin diminta 13.500.000 Mas. 13.500.000, Mas. Iya. Tapi udahlah Mas, gak usah ngomongin istri saya. Biar Allah yang mengatur. Rezeki itu dari Allah turunnya Mas. Aku percaya Mas, kalau hari ini atau besok aku itu bakalan mendapatkan uang itu Mas. Mas, sebelumnya saya banyak terima kasih Mas sudah mau bantu saya. Terima kasih atas kebaikan Mas terhadap saya ya, Mas. Sama-sama Mas. Dan sekarang izinkan saya untuk membalas kebaikan Mas. Gak usah Mas. Gak usah, saya ikhlas menolong Mas. Yakin? Yakin Mas. Mas gak butuh uang ini. Itu uang apa Mas? Itu uang apa? Ini uang untuk biaya operasi istri Mas itu. Mau nggak? Kalau nggak mau saya simpan lagi nih. Gimana? Ini beneran Mas? Iya. Saya gak mimpi kan? Nggak mimpi. Alhamdulillah, ternyata doa-doa hambamu ini diijabah ya Allah. Di sini ada uang 15 juta. Sisanya 1.500.000-nya buat keperluan Mas sendiri. Tapi bunganya 100%, Mas mau? Waduh, rentenir nih. Bahaya nih. Gimana, Mas? Enggak deh Mas. Yakin istri Mas butuh operasi segera loh? Enggak deh Mas, biarin aja. Saya itu paling takut Mas kalau masalah yang gitu-gituan. Hukumnya itu mudorot Mas. Yakin? Yakin Mas, mending saya itu menyapu jalanan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sedikit Mas. Tapi waktu istri Mas nggak banyak loh. Gimana? Pikir-pikir lagi deh. Gimana? Kalau enggak saya simpan lagi nih. Ya udah deh Mas. Dalam hati nurani saya itu saya sebenarnya kasihan sama istri saya Mas. Dia itu terkapar lemas di rumah sakit Mas. Nih Mas, Mas terima tanpa bunga sepeser pun, gak usah dikembalikan. Alhamdulillah, atur nuhunnya. Sami-sami. Ya udah, sekarang bawa uang ini untuk biaya operasi istri Mas. Biar segera dioperasi, biar cepat sembuh. Gimana saya caranya untuk membalas kebaikan Mas ini? Saya sudah bilang, tidak usah dikembalikan. Kalau Mas mau bekerja, silakan datang ke rumah saya. Mas kenal Kak Adi kan? Temennya si Adi. Lebih tepatnya adalah bosnya. Ya udah, sekarang kamu pergi ke rumah sakit, operasi istri kamu sekarang juga. Ya udah, makasih ya Mas ya. Makasih Mas, makasih. Udah. Ya udah, sana berangkat buruan. Nanti kalau saya mempunyai rezeki, saya bakalan ganti nih Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Apa lagi Mas? Salah jalan, rumah sakit sebelah sana. Iya Mas. Dari senangnya Mas. Makasih Mas ya. Hati-hati, Mas. Perut aku sakit beneran sih. Loh? Kok sapu-sapunya ditinggal? Nanti kalau mau kerja lagi gimana kalau sapu-sapunya ditinggal kayak gini? Udah aku bawain aja ke rumah. Nanti kalau dia bingung bisa ke rumah. Aku balik lagi ya. Kan sekarang kan mau ke kantor.
ya? Iya, Vin. Put. Bentar, aku Ngapain pergi sih dulu. mobil nih? Ngalangin jalan orang aja. Gak jelas, malah berhenti lagi. Kita parkir dulu. Aduh, Cepetan, Put. Kalau lama aku turun duluan ya. Vin. Aduh. Si Vina. Ya ampun, Fer. Aduh, kita ketemu lagi. Habis ngapain sih kamu? Kok keringetan kayak gini, baju kamu basah? Habis baru dari sana barusan. Aduh, ya ampun, Fer. Aku kangen banget loh sama kamu. Kita udah lama nggak ketemu ya, Put. Dan sekarang kita ketemu lagi di sini. Ini teman sekolah kita dulu kan, Vin? Iya, Ferry. Putri, Apa kabar? kabar baik. Wah, kamu tambah kekar ya badannya. Sama, kamu tambah cantik. Gak usah Makasih. lama-lama. Tapi ngomong-ngomong, kamu ngapain sih bawa sapu kayak gini? Enggak, ini tadi. Pasti kamu jadi tukang sapu jalanan ya? Pantes aja lah, Put. Barusan aku kan tanya kabar dia, terus tanya baju dia itu kenapa keringetan kayak gini, basah kayak gini. Tahu-tahu kamu jadi tukang sapu jalanan kayak gini. Aduh, ditaruh di mana sih wajah kamu, Fer? Vina, ini apa-apaan sih? Nggak usah sampai dorong-dorong dong. Kasian lo dia mau sampai jatuh. Kamu juga kalau baru ketemu sama teman lama itu tanyain dulu kabarnya. Udah lama kita nggak ketemu, bukan malah tambah marah-marah kayak gini. Makanya kamu kalau parkir mobil itu jangan lama-lama. Aku udah tanya kabar dia. Dan sekarang aku kaget banget. Sumpah aku kaget. Nyatanya ya yang ditanyain kabar itu kayak gini. Aduh, ya ampun. Vina, kamu nggak usah marah-marah juga dong. Nggak usah teriak-teriak. Ini kita ngomong ini jaraknya deket, apalagi sama dia. Kamu kenapa jadi marah-marah sama dia? Emang ada apaan sih? Ya iyalah, aku tuh bukan marah ya, Put. Aku tuh kaget aja. Nih, teman lama kita, Ferry tuh udah jadi tukang sapu jalanan. Pastinya dia tuh nggak selevel sama kita. Coba aja deh, Put, kamu bayangin ya, teman lama kita itu jadi tukang sapu jalanan. Otomatis kan dia tuh sering ketemu sama orang-orang. Vina, bentar ya. Profesi sebagai tukang sapu itu nggak ada salahnya. Betul itu. Emang apa salahnya sih jadi tukang sapu? Kerjaan itu kan halal. Cari rezeki yang halal. Hah? Nggak ada salahnya. Halal-halal aja. Aduh, Put. Udah deh, lebih baik ya, Put. Temenan itu yang sederajat-sederajat aja. Kalau kayak Ferry ini mah malu-maluin banget, Put. Aku jijik banget nih ya. Nih dia tuh cuma pegang sapu-sapu kayak gini. Vina, kamu ini kenapa jadi kayak gini sih, Vin? Malu-maluin dari mana? Dia nggak merugikan kita. Emang ada dia merugikan kita? Enggak kan? Emang nggak ngerugiin siapa? Aku tuh bukan bilang dia tuh merugikan kita, tapi udah bikin malu kita. Wajah kita ini, Put, yang udah kita itu tata rapi, kita rias secantik mungkin, ketemu sama orang kayak gini. Mau ditaruh mana sih wajah kita? Lagian dia sampai ngelakuin apa sih? Kok bisa-bisanya kamu bilang kamu itu malu mau ditaruh di mana wajah kita? Kita temenan dari dulu zaman sekolah, setelah lulus sekolah, semuanya itu mempunyai jalan masing-masing. Ya mungkin jalan dia sekarang jadi tukang sapu kayak gini ya nggak masalah, dia tetap teman kita. Mau jadi apapun profesi dia selama itu masih halal, dia tetap teman kita. Oh enggak, aku nggak mau temenan sama kamu. Kamu lagian ngapain sih, Put? Ngebet banget dia belain dia. Harusnya ya kamu itu sefrekuensi sama aku, sependapat. Kalau kita tuh nggak boleh temenan sama teman lama yang udah modelannya seperti ini. Aku bakalan sependapat sama kamu, aku bakalan sefrekuensi sama kamu kalau pemikiran kamu itu bener. Kamu kayak gini gimana caranya aku mau sepemikiran sama kamu? Temen kita nggak punya salah apa-apa aja kamu hina. Vin, Apa? kalau kamu hari ini nggak mau ketemu sama aku, ngapain kamu berhenti di sini? Untuk apa? Per, Aku kan barusan enak-enak jalan kok mau pulang. Tapi kamu aja berhenti nih mobil, gak jelas menghadang jalan aku. Ya kan aku cuma kepo aja, aku tuh pengen nanya kabar kamu. Emang salah ya kalau teman lama itu pengen tanya kabar kamu? Harusnya ya, kamu itu ketemu teman lama, kamu itu buktiin dong kalau takdir kamu itu sama kayak teman kamu yang lain. Vin, kalau aku bisa ngatur takdir, akan aku tulis tuh takdir aku yang baik-baik, yang bagus-bagus. Dan takdir kamu hidup di kolong jembatan. Tolong ya dijaga ya mulut kamu ya. Ya, Mbak. Sorry banget ya, Fer. Aku tuh sekarang kamu lihat sendiri ya, kehidupan aku tuh jauh lebih baik daripada kamu. Bisa-bisanya mulut kamu ngatain aku tidur di kolong jembatan. Vina, di dunia ini tidak ada yang lebih baik. Di dunia ini tidak ada yang lebih sempurna. Yang sempurna itu yang maha kuasa. Jika kamu
mengaku kamu paling sempurna, kamu yang lebih baik daripada orang lain. Kamu itu harus bertaubat, Vin. Baca istighfar. Fer, aku minta maaf ya atas kelakuan Vina. Tadi niatnya aku berhentiin mobil itu karena aku pengen ketemu sama teman lama, saling bertukar kabar. Gitu kan udah lama kita nggak ketemu. Iya, Tapi aku Put. nggak tahu kalau Vina bakalan kayak gini sama kamu. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa. Seandainya Vina itu seperti kamu sifatnya, mungkin mood aku ini nggak akan jelek seperti ini hari ini. Padahal barusan mood aku itu seneng banget bisa membantu orang barusan. Sebentar. Tapi ternyata mood aku udah rusak gara-gara si Vina. Maksud kamu itu apa sih, Fer? Kamu nggak usah banding-bandingin sikap aku sama Putri ya. Aku punya sikap sendiri, aku punya otak sendiri. Harusnya aku yang ngucapin astagfirullahalazim karena kamu itu sekarang udah jadi tukang sapu jalanan. Dan yang harusnya bertaubat itu kamu. Mungkin ada dosa ya di diri kamu, jadi kamu tuh hidupnya nggak pernah sukses. Ngomong nih sama sapu-sapu aja. Udah, Fer. Seharusnya kamu itu mencontoh Putri. Dia itu baik, udah cantik, baik pula. Gak seperti kamu, udah jelek. Udah. Vina, udah dong, kamu gak usah marah-marah. Lagi kamu PMS ya? Enggak. Udah, aku nggak mau lagi denger kamu teriak-teriak ya. Telinga aku nih sakit tahu. Put, bentar. Kita kan niatnya itu mau cari tunangan kamu. Kenapa kita dipertemukan sama Ferry sih? Aduh, tapi aku nggak mau ya. Aku nggak mau kalau calon tunangan kamu yang nanti yang ada itu kayak Ferry. Oh iya, Put. Kamu mau mampir nggak ke rumahku? Rumah aku di deket-deket sini kok. Boleh? Apaan mampir-mampir? Enggak ya, sorry banget nggak selevel kita mampir di rumah kamu. Udahlah. Lagi pula ya rumah kamu tuh bakalan berbaur sama-sama sampah, Put. Aduh, kotor banget. Udah Fer, nggak usah ngajak mampir-mampir. Baru kalau rumah kamu tuh gedongan tingkat 7, terus ya seperti hotel-hotel berbintang 5, baru kamu ngajak mampir kita. Vin, aku nggak habis pikir deh sama jalan pikiran kamu kayak gini. Aku yang malu tahu. Aku yang malu jalan sama kamu kayak gini. Aku ngajak Putri mampir, bukan kamu. Jadi Putri mau, ya udah. Ayo mampir ke rumah yuk. Boleh? Yuk, rumah Enggak. kamu di mana? Enggak. Meskipun kamu ngajak Putri itu sekarang lagi sama aku. Udahlah, Put. Kamu nggak usah mau-mau aja. Aduh. Put, kamu mikir dong. Gimana nanti kalau rumah dia itu gubuk? Terus gimana juga kalau rumah dia udah gubuk, bergelimang sama sampah, kotor, nggak karuan. Dia tuh cuma nggak bisa bersihin rumahnya sendiri. Dia tuh cuma pembersih jalan. Put. Aduh, udah stop Vina, stop. Kamu nggak usah teriak-teriak, ini telinga aku nih dari tadi gendang telinganya mau pecah. Heran banget, kamu mau makan apa sih? Apaan sih kamu kemakan-makan ini suara aku? Kok ngebahas makanan sih? Ya udah nggak usah teriak-teriak, biasa aja kalau ngomong. Ingat ya, sekarang aku sama Putri lagi mau ketemu tunangannya Putri. Jadi kamu nggak usah sok-sokan deket-deketin Putri. Ingat ya, kalau kamu masih deketin Putri, aku bakalan aduin kamu sama tunangannya Putri. Lagi pula ya, tunangannya Putri itu jauh lebih baik daripada kehidupan kamu. Tunangannya Putri itu udah orang kaya, punya banyak harta, kehidupannya terjamin, dan juga jauh lebih mewah dari pekerjaan kamu sekarang yang cuma jadi tukang sapu jalanan. Jadi mending kamu jauh-jauh daripada kamu hilang kan? Put, tadi aku cuma nawarin, Oh iya, tapi Vina nggak mau. Ya udah, gak apa-apa. Makasih Lain ya. kali aja kalau main ke sini mampir ke rumahku. iya makasih udah ditawarin. Next time aku main ke rumah kamu kok. Ya udah kalau kayak gitu, aku pamit pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Bye. Dah. Baik dah. Kamu ngapain sih, Put? Mau-mau aja diajak mampir Ferry. Aduh, kalau tahu pekerjaan Ferry itu kayak gitu, aku tadi nggak bilang tuh. Yang harusnya aku tanya sama kamu itu kamu yang ngapain kayak gini. Malu, aku tuh malu jalan sama kamu tahu. Ih, Bisa-bisanya mau jalan naik cepetan. Ayo naik cepetan. Aku tinggal nih. Sumpah ya, selin. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doa. Mau kemana kamu? Gak usah senyum-senyum. Gak usah pakai muka polos kamu. Mau menyelesaikan berkas ini, Pak. Berkas apa itu? Berkas pengeluaran kantor ini, Pak.
Kamu udah jadi karyawan udah bertahun-tahun, cuma tambah berisi tapi otaknya itu otak udang. Iya. Gak usah aku kan sudah bilang, berkas ini gak usah dikerjakan. Biar ini urusan Pak Sutini. Tapi Pak, Tapi apa? Pak Mau melawan kamu, ha? tidak Pak. Pak Sutini sedang sakit hari ini Pak. Itu urusan Pak Sutini. Meskipun dia sakit harus mempunyai tanggung jawab. Ingat, ini kantor, bukan kantor orang tua kamu ya. Ini kantor milik bos kita. Meskipun Pak Sutini sakit, memang tugasnya kalau dia tidak mampu dalam mengerjakan pengeluaran kantor ini, udah berhenti saja tidur. Enak kan kayak gitu? Enak Pak, tapi berkas ini dibutuhkan hari ini juga. Udah, aku gak peduli. Kamu dengerin gak omongan aku? Hah? Dengar Pak. Ingat, perusahaan ini butuh target, bukan cuma omong-omongan doang. Ya kalau mulut kamu dijual gak laku dibandingkan mulutnya sapi kan per kilo laku itu. Mulut Iya. kamu siapa yang mau beli? Iya Pak, mulut saya memang tidak dijual Pak. Justru itu, kalau kamu mempunyai otak ya, jangan pakai otak udang ya. Kotorannya cuma ada di atas. Paham kamu? Paham Pak. Pergi sana. Baik Pak. Kalau mulut kamu siapa yang mau beli Ya mungkin pacar kamu itu mencintai kamu itu karena dalam mimpi Nah, udah sampai. Kamu yakin di sini, Put? Iya, nggak tahu sih, Vin. Tapi menurut informasi yang aku dapat, katanya sih kantornya di sini. Bener atau enggaknya aku nggak tahu deh. Tapi ya, Put, kamu tuh harus pastiin dulu. Nanti kita tuh salah orang, salah kantor kan kita jadi malu. Aku nggak mau ya malu 2 kali tadi. Aku ini udah dipermaluin sama Ferry. Kamu yang bikin malu sendiri. Udah, sekarang bahas apa yang kita cari. Udah, nggak usah bahas yang tadi. Ini katanya sih, menurut informasi yang aku dapat, katanya bener di sini kantornya. Terus juga aku dapat informasi juga, Put. Tadi kan aku juga sambil cari-cari tuh. Katanya sih namanya tuh ada Gunawan-Gunawannya. Nanti aku juga punya inspirasi tuh. Nanti namanya tuh Dodo Gunawan. Ih, gak nyambung. Kamu cari nama yang bagus dikit, kek. Iya, udah. Iya, lewat tuh, Put. Mas. Iya mbak. Maaf ganggu waktunya. Saya? Iya. Iya. Mau tanya boleh? Boleh. Ada kepentingan apa ya? Mas, kalau di kantor ini ada orang yang namanya, nama depannya saya nggak tahu Mas, tapi nama belakangnya tuh ada Gunawan-Gunawannya. Tahu nggak Mas? Iya, terus juga kantornya tuh di sini sih, Mas. Oh, Pasti juga ya. Gunawan. Iya. Mungkin kalian berdua mencari nama atas nama Gunawan itu mungkin saya. Namanya Gunawan, Mas. Iya mbak. Ngomong-ngomong ada kepentingan apa? Mungkin biar saya bantu selagi saya bisa. Putri, mungkin ini maksud aku namanya Dodo Gunawan. Nanti ya kamu kalau punya calon tunangan tiap hari kamu dipakein pita. Mulut kamu tuh nggak pernah bener ya kalau ngomong. Iya, siapa tahu ada orang lain yang namanya Gunawan. Mas, selain Mas ada lagi nggak yang namanya Gunawan? Tidak ada. Saya kasih tahu terhadap mbak ya. Sebelum kalian masuk kantor ini, itu adalah perusahaan saya. Saya pribadi itu adalah pemilik perusahaan ini. Jadi, kalau mbak ada kepentingan di perusahaan saya, mohon untuk diselesaikan sekarang. Soalnya besok saya udah ke luar negeri. Iya, Mas. Vin. Emang kamu percaya kalau dia itu bos di sini? Masa iya bos perusahaan gede kayak gini modelnya begini? Bentar dulu, Put. Ya mungkin ya, Put. Dia itu di usaha muda udah merintis dari nol. Jadinya sekarang itu udah jadi bos. Lagi pula ya nggak apa-apa sih, Put. Daripada kamu punya calon tunangan yang giginya udah Put. Terus rambutnya udah putih. Tapi kayak dia sih. Permisi ya. Iya, Mas. Kalau saya tidak dihormati di sini, barusan kalian memanggil saya. Lalu kenapa saya dibelakangin oleh kalian? maaf. Memang kalian bodinya memang bagus, tapi mukanya kurang masuk ya. Saya permisi dulu ya. Mas, bentar Mas.
Maaf, barusan kita masih diskusi sebentar. Ya, Ya udah, kepentingan kalian itu apa, Mbak? Biar saya bantu atau kerjasama atau saya mau naruh saham di perusahaan kalian? Oke. tuh kan. Cuma uang doang, Mbak. Ih, Mas, kamu itu punya darah tinggi ya, padahal kita itu ngomongnya slow-slow aja. Kalau mau marah-marah, ayo Mas. Mbak, santai. Mbak, di sini perusahaan saya. Kalau Mbak tidak menghormati saya akan panggil keamanan untuk mengusir kalian. Iya Mas, saya minta maaf Mas Vin. Kamu jangan bikin ulah dong di sini. Dia juga belum apa-apa udah marah-marah udah. Diam, sabar dulu. Lebih Ingat, baik ya? sabar dulu. No. Sabar dulu. Lebih baik aku musuhan sama Ferry daripada sama orang ini. Ngeselin banget nih. Terserah kamu deh, Vin. 2 kali kamu membelakangi saya ya. Enggak. Ya udah, kepentingan kalian apa? Udah. Enggak, Put, ngomong. Enggak Mas, deh. jangan marah-marah terus. Aku gak marah, cuma aku ambil singkatnya saja. Soalnya aku orang penting loh. Aku ngeladenin kalian berdua, wah. Untungnya apa? Gak ada untungnya kan? Jadi gitu. Udah. Hah? Itu kok kayak Ferry ya? Oh, itu bawahan aku, Mbak. Jadi Mbak kenal. Iya, kayak Ferry tuh. Kenal. Mas, Itu mah bawahan aku. Dia cuma staf biasa. itu Aku pemilik perusahaan ini. Jadi jangan pernah main-main. Kalau saya ngomong tolong dengarkan ya. bentar. Sorry Mas, kena dorong. Vin. Ferry, kamu itu ngapain ada di sini dinas pakai baju bagus kayak gini? Ingat ya, pekerjaan kamu cuma jadi tukang sapu. Kamu nggak perlu sosokan rapi-rapi kayak gini. Aduh, mau jadi apa sih? Kamu jangan mulai deh. Aduh. Diam. Jadi seperti ini, kalian benci terhadap dia. Enggak kita. Udah bilang aja. Benci Aku paling tidak suka karyawan aku dibenci oleh orang lain ya. Soalnya apa? Karyawan di sini kualitasnya di atas rata-rata. Tolong kalau ada orang ngomong didengarkan. Udah ganti baju aja. Kamu tuh nggak pantas pakai baju beginian. Iya, dia tukang sapu sekaligus staf biasa. Kurang gajinya katanya. Dia rakus. Vin, kamu udah dong, Vin. Mau sampai kapan sih kamu menghina Ferry terus? Dia nggak pernah ganggu kamu sekalipun kok. Ya, Udahlah. Mbak, meskipun dia menghina dia, nggak apa-apa. Soalnya aku mendukung. Loh, Mas, Karena dia cantik di mata aku, Mbak. gini ya, Mas. Nggak ada alasan ya untuk menghina Ferry. Ferry itu nggak pernah ganggu kita. Ferry itu nggak pernah nyusahin kita. kata siapa? Nggak nyusahin, buktinya aja ya. Tadi kita ketemu, hidup dia tuh selalu nyusahin kita. Pekerjaan dia juga. Ngapain kalian datang ke sini? Ada apa? Maksud kedatangan kita ke sini, kita cuma mau cari informasi aja kok. Kita nggak ada maksud buat apa-apa. Cari informasi tentang tunangan kamu. Iya, namanya tuh yang ada gunawan-gunawannya. Kok kamu tahu sih? Vero, kamu sudah banting jas saya, kamu cuci. Pokoknya bagaimana jas saya ini harum tanpa mengurangi warna jas ini. Iya baik Pak. Loh, kalau perlu 10 kali dicuci. Nih, salah siapa kamu banting-banting jas saya? Barusan kalau ada tamu harus seperti itu katanya Pak. Udah, kan aku nggak nyuruh banting jas saya kan? Ya supaya dia percaya Pak. Udah balik. Kamu kan katanya Gunawan. Tadi katanya yang pemilik perusahaan ini tuh kamu. Pemilik perusahaan ini adalah aku, Ferry Hadi Gunawan. Nah, betul. Dan yang Putri cari itu adalah saya. Iya, benar. Kalian kan nanya Gunawan doang. Yang termasuk saya juga, Ferry Hadi Gunawan. Makanya kalau bertanya itu perjelas lagi. Iya, tadi Mas bilangnya nggak ada lagi yang namanya Gunawan. Gimana sih? Pede. Fer, emang ini beneran perusahaan kamu? Iya benar. Tadi mau aku jelasin sama kamu bahwa aku adalah tunangan kamu. Hah? Tapi kamu aja aku tawarin ke rumah tapi nggak mau. Kamu tunangan aku?
aku tadi mau, dia yang nggak mau. Ya, tapi kan buktinya nggak mau ke rumah. Iya bukan nggak mau, aku emang keluar hari ini mau cari informasi tentang tunangan aku. Sudah tahu Ini kan? kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Aku mau jelasin, tapi ya aku mau ngomong dilabrak terus omongan aku. Ini kan, ini semua gara-gara kamu tahu. Mulut kamu tuh emang nggak bisa direm tahu. Nama-nama aku jahit juga tuh bibir ah. Maaf ya Fer, aku nggak tahu. Ya apa? Ya, setidaknya kamu jangan jadi tukang sapu jalanan kayak tadi. Aku nggak ngerestuin. Sekali lagi kamu ngomong, aku jahit beneran nih bibir kamu ya. Biar kamu nggak bisa ngomong lagi selamanya. Makanya, kalau ada orang mau menjelaskan itu, kamu dengarkan terlebih dahulu. Makanya ya, Vin. Kalau ada orang mau menjelaskan sesuatu, kamu dengerin dulu. Jangan ngerocos, apakah mau kamu itu. Aku tadi mau jelasin kenapa aku pegang sapu. Tapi kamunya aja yang main menghakimi orang tanpa tahu. Ya udah, sekarang jelasin kenapa. Makanya diem dulu. Aku rasa nggak penting sih aku jelasin. Tadinya aku nolong seseorang. Dia itu tukang sapu jalanan. Istrinya itu sakit. Jadi butuh uang untuk operasi. Ya aku bantu dia. Ternyata sapunya ditinggal. Jadi aku bawain deh. Baik hati banget. Ngomong-ngomong sekarang aku juga butuh uang loh. Ya Kamu Bun. nggak usah colek-colek ya. Kamu tadi marah-marah. Bud. Sekarang main colek-colek. Aku ingin ngobrol berdua dengan kamu. Boleh? Boleh? Yuk. Fer, aku mau kenalan sama cowok yang tadi, Fer. Mau ngomong apa sih? Kamu tahu sendiri kan? Kalau kita itu ditunangkan. Ya tahu. Tapi masalahnya keluarga aku tuh nggak ada satupun yang bilang seperti apa tunangan aku, siapa namanya, kerja di mana. Ya, itu aku yang nyuruh sih. Kenapa? Aku takut kamu menolak aku. Semua bisa diomongin, bisa dibicarakan baik-baik. Terus? Kalau kamu kayak gini kan aku juga yang penasaran. Kalau aku nggak tahu sama siapa tunangan aku, malah aku tuh nggak mau. Terus? Apain terus? Ya udah. Setelah tahu tunangan kamu siapa? Gimana ya? Gimana apanya? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Kayaknya harus. Aku sudah tahu jawabannya. Kayaknya aku Kamu mau harus- menolak aku kan? Nah. Ya, maka dari itu. Stop. Kamu tadi bilang sama si Vina, kalau orang mau menjelaskan itu didengerin dulu. Aku kan- Ini aku lagi mau jelasin, kamu main potong aja. Aku sudah melihat gerak tubuh kamu Ya, yang tapi aku geleng-geleng masih belum begini. selesai ngomong. Terus kamu mau ngomong apa sih? Gimana sih? Makanya dengerin dulu. Tapi kenapa harus geleng-geleng? Ya emang kenapa kepala-kepala aku? Iya sih. Nggak usah ditekuk juga kali mukanya. Aku tahu Apa? kamu bakal nolak aku. Maka dari itu, aku menyuruh merahasiakan jati diriku dan namaku kepada kamu. Oh iya? Emang kamu bisa ngeramal? Nggak bisa kan? Makanya dengerin dulu. Aku geleng-geleng Put. bukan karena aku... Dengerin aku dulu. Asal kamu tahu, sedari dulu, sejak kita masih sekolah, aku memang suka aku suka sama kamu. Tapi aku nggak berani untuk ngungkapin itu semua terhadap kamu. Tapi sekarang ada kesempatan bahwa aku ditunangin oleh kamu. Jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Tapi nyatanya kamu tetap tidak akan memilih aku kan? Nggak apa-apa kok. Ternyata kamu masih tetap dengan pemikiran kamu sendiri ya. Karena aku udah bilang, aku masih belum bisa ngomong. Kenapa kamu sudah menyimpulkan sesuatu? Terus? Ya kan makanya aku mau ngomong jangan dipotong dulu. Bisa? Boleh? Aku geleng-geleng bukan karena aku nggak mau. Cuma aku nggak habis pikir aja. Ternyata orang yang dijodohin sama aku itu teman aku dari dulu sekolah. Kalau aku tahu kamu yang dijodohin sama aku, ya aku nggak bakalan nolak lah. Aku nggak bakalan pakai mikir-mikir panjang, nggak bakalan pakai cara kayak gini.
Ya udahlah, kalau kamu emang udah nggak mau, Oh, aku pergi aja. Put. Tunggu dulu. Barusan kamu bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Kamu perasaan ngomong nggak nolak. Terus? Jadi kamu menerima pertunangan ini? Terus? Kok terus? Ya iyalah, emang aku harus ngomong 2 kali. Makanya didengerin dulu kalau orang ngomong. Makasih ya, udah menerima pertunangan ini. Aku memang berharap sekali. Oh iya, nanti malam kamu nggak ada acara kan? Nggak ada. Kita dinner bareng yuk, bersama klien aku. Oke. Sekarang hampir dulu yuk ke ruangan aku. Ya udah yuk. Biarin si Vina di situ. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.